Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Adinaria akan membahas tentang bilangan. Nah, di mana bilangan ini ada pada mata pelajaran matematika kelas 4 semester ganjil. Nah, di mana kita bahas dia sifat-sifat bilangan. Sifat-sifat bilangan itu ada 3. Yang pertama dia ada sifat komutatif atau pertukaran. Nah, yang kedua itu dia ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, yang ketiga dia ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Nah, di mana sifat komutatif atau pertukaran ini dalam hasil penjumlahan dan perkalian hasilnya itu akan tetap sama. Nah, jika kedua bilangan ditukar tempat antara satu dengan yang lainnya, maka hasilnya itu juga tetap sama. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya itu A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, di mana A tambah B sama dengan B tambah A itu adalah penjumlahan, untuk penjumlahan. Nah, sedangkan untuk perkalian A kali B sama dengan B kali A. Nah, di mana A kali B sama dengan perkalian itu adalah untuk perkalian gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 5 ditambah 7 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita ketahui 5 tambah 7 itu penjumlahan atau perkalian. Nah, kita ketahui bahwa 5 tambah A sama dengan titik-titik itu adalah penjumlahan. Nah, sekarang kita lihat dulu rumusnya. Rumus penjumlahan itu tadi kan A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, ini dia. Dari contoh tersebut kita ketahui mana A-nya, mana B-nya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa 5 itu adalah A-nya, sedangkan 7 itu adalah B-nya. Sekarang kita mau tukar. Kita tukar itu kan rumusnya tadi B tambah A. Berarti B-nya di depan, A-nya di belakang. Nah, berarti kita tukar. Berarti 7 ditambah 5 sama dengan. Nah, sekarang kita ketahui bahwa 5 tambah 7 itu hasilnya berapa? Nah, 7 tambah 5 itu hasilnya berapa? Nah, 12. Nah, sedangkan 7 tambah 5 itu adalah hasilnya tetap. Hasilnya itu adalah 12. Maka sisi kiri dan sisi kanan itu adalah hasilnya tetap sama. Dan sekarang masuk kita ke pembahasan 5 kali 7. Nah, di mana 5 kali 7 sama dengan 7 dikali 5 sama dengan 35. Itu juga tetap sisi kiri dan sisi kanannya itu hasilnya sama. 5 kali 7 itu kan dia perkalian, kita masukkan ke rumusnya aja. Rumus perkaliannya itu A kali B sama dengan B kali A. Maka 5 kali 7 sama dengan 7 kali 5 sama dengan dia hasilnya 35. Selanjutnya kita bahas yang kedua, itu adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, di mana dalam pengelompokan pada penjumlahan dan perkalian hasilnya itu akan tetap sama jika dikerjakan dari mana saja. Nah, berarti dari sifat asosiatif atau pengelompokan ini berarti sisi kiri dan sisi kanannya itu harus hasilnya itu sama, karena baik dia penjumlahan maupun perkalian dia itu tetap hasilnya sama. Keduanya itu bakalan tetap sama hasilnya gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya, yaitu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B buka kurung B tambah C tutup kurung. Nah, ini untuk yang penjumlahan. Nah, sedangkan dia perkalian buka kurung A kali B tutup kurung dikali C sama dengan A kali buka kurung B kali C tutup kurung gitu. Ini dia adalah untuk perkaliannya. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya itu 3 ditambah 5 ditambah 6. 3 tambah 5 tambah 6. Nah, sekarang kita ketahui dari contoh soal ini mana A, mana B, dan mana C. Nah, sekarang kita ketahui bahwa A-nya itu adalah 3, B-nya itu adalah 5, dan C-nya adalah 6. Nah, sekarang kita ketahui bahwa rumus dari penjumlahan ini tadi adalah ini. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C kurung, tuh kan? Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya. 3 tambah 5 tambah 6. Ini kan ada buka kurung 3 tambah 5 tutup kurung tambah 6. Sekarang kita ketahui bahwa 3 tambah 5 itu hasilnya berapa. Nah, sekarang kita mau masuk ke asosiatif. Kita mau mengelompokkannya gitu kan. Sekarang kita masukkan. Di sini kan tadi dalam kurungnya yang pertama itu ada A sama B, A tambah B. Itu dia di dalam kurung atau ya di dalam kurung. Sedangkan di sini A tambah B dalam kurungnya itu adalah B sama C-nya, B tambah C. Mari kita buktikan. Nah, sekarang kita buktikan bahwa A-nya itu tadi berapa? 3. Berarti A-nya itu ada di luar. Nah, ditambah B-nya yang mana? B-nya 5. Berarti B-nya itu adalah
itu adalah 6. Nah, sekarang kita ketahui bahwa hasil keduanya ini adalah mempunyai hasil yang sama. Berarti kita hasilkan 3 ditambah 5 tambah 6 itu hasilnya 14. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang keduanya itu adalah 3 kali 5 dikali 6. Nah, 3 kali 5 itu adalah dalam kurungnya, sedangkan 6 itu adalah di luar. Sekarang kita ketahui bahwa 3 kali 5 kali 6 itu ada di perkalian. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus perkaliannya. Rumus perkalian tadi adalah A kali B dalam kurungnya kali C sama dengan A kali B kali C. B kali C-nya itu adalah di dalam kurungnya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa contohnya ini kan 3 kali 5. Nah, 3 kali 5 ini kan yang di dalam kurung, sedangkan 6-nya itu adalah di luar. Nah, sekarang kita ketahui 3-nya itu adalah A, sedangkan 5 itu adalah B, dan 6 ini adalah C-nya. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Kita buat seperti ini. Kita buat berarti 3-nya di luar kali berarti 5 sama 6-nya itu adalah di dalam kurung. Berapa hasil keduanya? Di sini sama di sini kan hampir sama. Bukan hampir sama, sama-sama mempunyai hasil gitu kan. Nanti hasilnya ini bakalan sama. Di sini sama, di sini sama. Maka dari itu 3 kali 5 itu kan hasilnya 15 kan. 15 kali 6 itu hasilnya adalah 90. Nah, sekarang 3 kali 5 kali 6. 5 kali 6 berapa? 30. Nah, 30 dikali 3 berarti hasilnya 90. Nah, kan ini tadi udah kita hasilkan. Ini tetap dia hasilnya 90, di sini hasilnya 90. Berarti hasil kedua sisi kiri dan sisi kanannya itu juga tetap sama, gitu kan. Nah, sekarang ada dua soal. Yang pertama itu 2 dikali 4 dikali 3. Nah, 2 dikali 4 dikali 3 itu kan yang di dalam kurung kan 2 dikali 4. Berarti dia A sama B-nya. A sama B-nya itu di dalam kurung. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa dia itu adalah bentuk perkaliannya. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah 5 ditambah 6 tambah 3. Di sini adalah bentuk penjumlahannya. Yang 5 tambah 6 itu yang di dalam kurungnya, sedangkan 3 itu adalah di luar kurungnya gitu kan. Sekarang kalian kerjakan soal 1 sampai 2. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu adalah sifat distributif atau penyebaran. Nah, di mana sifat distributif atau penyebaran ini dalam penjumlahan dan perkalian berlaku rumus setiap bilangan A, B dan C, yaitu nah sekarang kita masuk ke rumusnya. A kali B dalam kurung B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Nah, ini adalah rumus dari penjumlahan. Nah, sedangkan rumus perkaliannya itu adalah A kali B kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Nah, di mana kita ketahui bahwa dari rumus sifat distributif kita ketahui bahwa kenapa bisa hasilnya seperti ini, karena ini dia sifat distributif ini seperti dia menyebar gitu kan. Menyebar berarti ini kan ada A kali B tambah C. Nah, sekarang kita masukkan seperti ini dikali ini, ya kan. Nah, baru kita tambahkan berarti ini sama C, A kali C gitu kan. Seperti maka dapat artinya A kali B tambah A kali C. Sama seperti dia perkalian, cuman dia bentuknya berbeda. Di sini dia penjumlahan, di sini dia pengurangan. Kenapa dia pengurangan? Karena dia ada perkaliannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya itu kan 5 dikali 3 ditambah 4 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 5 kali 4. Nah, kenapa dapat hasilnya seperti ini? Coba kita lihat rumusnya. 5 dikali 3 ditambah 4. Nah, 5 kali 3 tambah 4 itu adalah ini penjumlahan. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, 5 ini kan A, 3 ini adalah B, 4 itu adalah C. Nah,
sekarang kita mau masukkan ke rumus ini. Kenapa dia dapat hasilnya seperti ini? Karena ini, lihat rumusnya, A kali B, berarti A kali B, berarti A nya 5, B nya 3. Nah sekarang kita tutup kurungkan, baru kita tambahkan 5 dikali 4, tutup kurung. Udah sama kan bentuknya seperti ini? Ya udah sama. Sekarang kita lihat contoh yang kedua, 5 dikali 3 dikurang 4. 5 dikali 3 dikurang 4 itu adalah perkalian. Nah, kenapa dia di sini pengurangan? Karena dia ada di rumus perkalian sifat distributif. Nah, 5-nya itu adalah A, 3-nya adalah B, 4-nya adalah C. Nah, sekarang kita masuk ke rumus perkaliannya. Rumus perkaliannya itu ada 5 kali 3 dikurang 5 kali 4. Kenapa dia dapat seperti ini? Karena kita lihat rumus perkalian. A 5 kali D-nya mana? 3 tadi kan. Nah, dikurang A-nya mana? 5. Baru C-nya 4. Maka dapatlah hasilnya. Sekarang kita hasilkan. Kita hasilkan 5 dikali 3 berapa? 5 kali 3 itu dapat hasilnya 15. Tambah 5 dikali 4 hasilnya berapa? Berarti berapa semua hasilnya? Berarti hasilnya 35. Kedua sisi kiri dan sisi kanan itu tetap hasilnya sama. Nah sekarang kita masuk 5 kali 3, hasilnya itu adalah 15 dikurang 5 dikali 4 adalah hasilnya 20. Maka dapat hasilnya min 5. Sekarang kalian kerjakan soal ini 5 kali 5 tambah 3. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.